Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, wabil khusus guru kita Ustadz Haji Alwanuddin, pengurus Barokah Subuh Bapak Haji Iwan Purnama SIMM, pengurus Masjid Al-Ihsan Bapak Sukismo, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan acara Barokah Subuh. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi dan rasul kepada setiap manusia untuk mengenalkan manusia kepada Allah. Dengan kata lain, wahai manusia, yang menciptakan kamu adalah Allah, yang memberi rizki adalah Allah, yang memelihara adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang memberi sehat adalah Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, bagaimana manusia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah kenal kepada Allah, maka akan cinta kepada Allah. Kalau sudah ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada keyakinan di dalam hatinya kepada Allah. Kalau sudah ada keyakinan di dalam hatinya, akan mudah melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlunya kita kenal kepada Allah. Kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur, yang kedua kita bersabar. Bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar dengan musibah yang terjadi pada diri kita, dan pada dasarnya kita harus sadar bahwasanya semua itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang saudara, ada orang yang enggak sadar bahwasanya hidup ini seakan-akan harus dia yang ngatur, sehingga segala sesuatu harus sesuai dengan keinginannya. Padahal yang namanya manusia ini saudara tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang terjadi pada diri kita, pada dasarnya ada rencana terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kadang-kadang kita enggak sadar atas hal itu. Kenapa kita enggak sadar? Karena kita belum kenal kepada Allah. Kita belum yakin kepada Allah, belum ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada musibah yang terjadi pada diri kita, yang akhirnya kita tidak menyadari bahwasanya itu mutlak datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah. Dulu ada seorang tukang tahu. Tukang tahu ini ahli ibadah. Setelah salat subuh berjamaah di masjid, dia langsung berangkat ke pasar. Dan ketepatan tukang tahu ini punya angkot langganan. Dan suatu ketika saat berangkat ke pasar,
karena dia lewat sawah dan jalannya licin, tanpa dia sadarin terjatuhlah dia. Saat terjatuh tahunya berantakan. Maka melihat kejadian itu saudara nggak sadar bahwasanya itu datangnya daripada Allah. Allah punya rencana yang baik. Sehingga dia ngomel. Ngomelnya sama siapa? Allah diomelin sama dia. Kalau bahasa kita, ya Allah saya ini kan rajin ibadah, baca Quran saya paten, berjamaah saya jaga, tapi kenapa saya masih jatuh ya Allah? Kenapa dagangan saya berantakan? Ngomel sampai ke rumahnya. Bahkan siangnya ada temannya cerita, kamu kenapa gak jualan? Dia cerita bahwasanya saya tadi terjatuh sampai akhirnya berantakan di dagangan saya. Kata temannya, untung kamu jatuh. Dibilangin untung kamu jatuh, ngambek dia. Jatuh dibilang untung. Temannya gini, saya bilang untung kenapa? Karena angkot yang biasa kamu tumpangin itu tadi masuk ke jurang dan semuanya penumpangnya gak ada yang selamat. Semuanya meninggal dunia. Baru dia agak sadar dikit, oh iya ya, alhamdulillah kalau gitu dah. Iya sih, cuman gimana dengan tahu saya berantakan nih. Saya mudahkan kagak ada modal lagi nih. Masih juga belum tahu dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Sorenya saudara, enggak taunya ada peternak bebek dari kampung sebelah yang sengaja cari tahu yang sudah rusak. Dibeli itu tahu semuanya. Baru dia sadar ternyata di balik kejadian yang terjadi pada dirinya, di situ ada rencana terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Pak kisah seorang pemburu. Seorang pemburu ini raja. Raja sukanya berburu. Dan ada pengawal. Suatu ketika masuk hutan besar, tanpa disadarin buru kagak dapat, ketangkep oleh binatang buas. Karena ketangkep oleh binatang buas, gak taunya salah satu jarinya ini tergigit oleh binatang buas dan putus ini jari. Karena jarinya putus, ngomel sama pengawalnya. Yang namanya atasan Pak biasanya kan bisanya cuma ngomel. Salah ngomel, bener ngomel. Pengawalnya diomelin dari hutan sampai ke kerajaan. Setelah sampai di kerajaan tanpa ada pengadilan, langsung dimasukkan ke penjara itu pengawal. Karena si raja ini memang hobinya berburu. Berburu ini kan hobi Pak. Walaupun gak dapat tetap aja senang dia. Akhirnya berburu sendirian. Semakin jauh, semakin masuk ke dalam hutan, gak dapat juga, tapi semakin dia asik. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya ketangkaplah oleh Raja Kanibal. Setelah ketangkap oleh Raja Kanibal, ini raja udah seneng banget nih. Ini nangkep orang yang namanya raja, orangnya kan putih, gemuk, lagi seneng banget ini raja. Wah kayaknya ini enak juga kalau di sop nanti. Giliran mau dipotong ini, maka dilihat ternyata jarinya nggak ada satu. Udah dah, kalau gitu nggak mau jadi ya. Udah lepas saja ini orang, saya nggak mau makan orang cacat. Dilepas, akhirnya pulang ke kerajaan, syukurnya minta ampun. Pokoknya zikir terus, alhamdulillah terus sampai ke kerajaan. Setelah sampai kerajaan saudara, langsung ke penjara. Menemui pengawal. Wahai pengawal, saya minta maaf ya. Pengawalnya pun heran, ini ada apa raja? Kok tumben-tumbenan baik? Biasanya bawaannya marah-marah melulu. Ada apa raja? Saya minta maaf dan saya terima kasih banget sama kamu. Untung jari saya hilang satu. Emang kenapa raja? Raja cerita, ini kalau seandainya jari saya ini nggak hilang satu, saya udah habis dimakan oleh Raja Kanibal sekarang. Apa kata pengawalnya tadi? Saya juga berterima kasih raja. Untung raja memenjarakan saya.
Kenapa? Kalau saya nggak dipenjarakan oleh raja dan saya ikut berburu raja, kita ketangkep, maka saya yang akan dipotong oleh raja kanibal. Kenapa? Karena saya masih utuh. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya saudara adalah kehendak Allah, dan apapun yang terjadi pada dasarnya ada kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala yang terjadi ini ujian daripada Allah. Allah menguji kita. Makanya semakin diuji, apabila seseorang dekat dengan Allah, maka dia akan semakin senang menjalani daripada ujian. Makanya perlunya kita kenal kepada Allah. Kita banyak bicara, yang menciptakan adalah Allah, yang memelihara adalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang memberi sehat adalah Allah. Agar apa? Agar kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Sehingga kalau kebesaran Allah Subhanahu wa taala masuk dalam hati kita, maka kita kenal kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini suatu contoh saudara, anak kecil Pak, yang umurnya 2 tahun dah. Itu kalau digendong bapaknya, dan bapaknya naik ke atas menara besar tinggi, dan dia diayun-ayunkan mau dilempar, dia ketawa Pak. Kenapa? Karena kenal sama bapaknya. Coba sama orang lain digendong mau dilempar, nangis itu anak kecil. Kenapa? Kagak kenal. Karena kenal sama bapaknya mau dilempar pun, maka anak kecil ini ketawa. Kenapa? Karena kenal ini sama bapaknya. Inilah suatu perumpamaan saudara, bahwasanya segala yang terjadi ini adalah kehendak daripada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada diri kita. Maka yang namanya keimanan Pak kan perlu ujian. Namanya cinta itu perlu ujian. Tanpa ujian maka tidak akan ketahuan mana yang benar dan mana yang bohong. Ini ada satu kisah saudara. Dulu ada putri raja. Putri raja sedang mencari suami. Makanya memberikan pengumuman, wahai para pemuda semuanya, saya putri raja sedang mencari suami. Coba siapa di antara kalian yang siap menjadi suami saya? Semua pemuda pada angkat tangan. Bahkan pemuda dari kampung pun berdatangan, berkumpul di depan kerajaan dengan harapan bisa terpilih menjadi suami daripada putri raja. Setelah berkumpul semuanya, kata putri raja, ya saya terima kasih para pemuda. Maka saya berharap satu di antara kalian menjadi suami saya. Siapa siap? Semuanya pada angkat tangan. Yang menjadi suami saya harus siap menjalani ujian. Kalian siap? Siap saya. Bahkan teriaknya paling kencang-kencangan. Saya teriak, saya siap putri raja. Makanya kata putri raja, ini ujiannya cuma satu. Sebelah kerajaan ini kan ada menara, cuman tingginya 20 meter doang. Jadi siapa yang berani naik ke atas menara itu, kemudian loncat dari atas, dialah yang akan menjadi suami saya. Yang akhirnya yang tadinya semangat Pak, tengok kiri tengok kanan, kalau bahasa kita garuk-garuk kagak gatel. Wah kalau gini konyol ini jadinya. Gak ada satupun yang berani. Bahkan yang tadinya semangat kendor langsung itu semangatnya. Kalau gini caranya udahlah kagak saya ikut saya dah. Tapi ada satu pemuda dari kampung, dia tampang si pas-pasan, harta kagak punya, pendidikan minimal, tapi berani ini pemuda. Langsung dia ke depan. Wahai putri raja, untuk membuktikan cinta saya, kesungguhan saya, dan saya siap menjadi suamimu, jangankan hanya menara 20 meter, kalau perlu siapkan yang 100 meter, saya naik ke atas dan saya loncat ke bawah demi cinta saya kepadamu. Maka semuanya pada geger itu, gila ini pemuda nih. Yang akhirnya naiklah ini pemuda ke atas menara.
Gak lama Pak langsung loncat. Loncat jarak 1 meter, ternyata ada jaring. Karena ada jaring nyangkut gak jadi jatuh. Melihat kenyataan yang semacam itu saudara, kata pemuda yang lain, wah kalau cuman gitu saya juga mau. Inilah saudara bentuk daripada ujian. Makanya yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, hasiban nasu yasraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah dibiarkan orang mengatakan saya beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka belum diuji? Kenapa? Dengan ujian saudara akan terlihat siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang bohong di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jadi orang kaya ujian daripada Allah, jadi orang miskin ujian. Dijadikan orang kaya diberi kesempatan oleh Allah berbuat baik dengan hartanya. Dijadikan orang miskin saudara agar supaya bersabar dengan kemiskinannya. Dijadikan sebagai orang kaya semakin dekat apa jauh dengan Allah. Dijadikan sebagai orang miskin semakin dekat atau jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang saudara kadang-kadang orang ini kuat diuji dengan kemiskinan, tapi belum tentu kuat diuji dengan kekayaan. Kadang-kadang saat di PHK dari perusahaannya, dia rajin ibadah. Lagi cari kerjaan, lamar sini, lamar sana, ditolak semuanya. Rajin banget ibadahnya. Jam 3 malam sudah di masjid nangis di pojokan. Adzannya pokoknya jadi tukang adzan dadakan. Baca Qur'annya mantep banget. Sholat sunatnya mantep banget. Kenapa? Karena belum kerja. Giliran sudah dapat kerjaan, ceritanya agak lain. Ya, yang biasanya 5 waktu ke masjid, ya udah dikurangin dah jadi 3 waktu dah. Yang akhirnya jadi 1 waktu, yang akhirnya kagak sama sekali. Artinya apa saudara? Diuji dengan kemiskinan kadang-kadang kuat, kadang-kadang diuji dengan kekayaan, orang banyak yang gak kuat saudara. Jangankan orang zaman sekarang, di zaman Nabi pun sahabat Nabi ada yang terjadi demikian. Bagaimana yang sudah terkenal kisah daripada Sa'labah. Sa'labah ini diuji dengan kemiskinan oleh Allah kuat banget. Setelah sholat ini langsung kabur Pak. Jadi bukan Allahumma antas salam, Allahumma atas jalan ini Sa'labah. Melihat kenyataan yang semacam ini tanya oleh Nabi Sa'labah, saya perhatikan kamu setiap habis sholat ini kok langsung kabur. Emangnya kamu gak doa dulu apa? Emangnya kamu gak istighfar dulu, gak zikir seperti temanmu yang lain? Emangnya apa dengan Sa'labah? Maka Sa'labah cerita gini, ya Rasul, bukannya saya gak betah di masjid, saya pingin zikir yang panjang ya Rasul, pengen istighfar yang banyak kepada Allah habis sholat ya Rasul. Cuman yang jadi permasalahan Rasul, kalau saya ke masjid seperti ini sholat, istri saya di rumah dalam keadaan tidak berpakaian ya Rasul. Saya langsung pulang agar supaya bisa bergantian pakaian dan istri saya melaksanakan sholat ya Rasul. Gitu Sa'labah, iya ya Rasul. Makanya Sa'labah kalau bahasa kita bilang sama Rasul, ya Rasul udahlah doain supaya saya jadi orang kaya dah. Pokoknya kalau saya jadi orang kaya udah paten dah. Ya. Semuanya mau saya sumbang dah. Masjid pokoknya udah beres dah. Kalau saya kaya ya Rasul. Apa kata Rasul? Wahai Sa'labah, kamu miskin lebih baik daripada kamu kaya. Udah balik Sa'labah. Kedua kalinya minta lagi kepada Rasul, ya Rasul, tolong doakan saya jadi orang kaya. Apa kata Rasul? Sa'labah, kamu miskin lebih baik daripada kamu kaya. Permintaan yang ketiga kalinya saudara, yang akhirnya dikabulkan oleh Rasul, didoakan menjadi orang kaya. Dikasih 1 kambing, diternak semakin hari semakin banyak itu kambing, yang akhirnya Sa'labah semakin hari semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada juga orang diuji dengan kekayaan, mampu ada. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu keluarga
Satu keluarga miskin banget. Datang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, tolong dong doakan saya kepada Allah supaya saya jadi orang kaya." Didoakan oleh Nabi Musa kepada Allah. Jawab Allah, "Wahai Musa, kaummu itu bisa saya kasih kekayaan, cuman jatahnya setahun doang. Setelah setahun miskin lagi dia." Maka disampaikanlah oleh Nabi Musa, "Wahai Mas, kata Allah, kamu akan dijadikan sebagai orang kaya, tapi setahun doang loh ya. Setelah 1 tahun balik miskin lagi kamu. Gimana, setuju?" Kata keluarga tadi, "Ya gak apa-apa Nabi Musa, saya setuju walaupun cuma setahun jadi orang kaya. Mendinganlah nanti kan bisa buat cerita kalau ketemu teman bahwasanya saya pernah jadi orang kaya." Didoakan oleh Nabi Musa, menjadilah orang kaya. Singkat cerita, setelah 1 tahun dilihat penanggalan ini sudah 1 tahun. Kenapa gak miskin-miskin ya? Jangan-jangan keliru ini Allah. Datang kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, saya sudah setahun nih mau jadi orang kaya. Kapan nih saya jadi orang miskin nih?" Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah. Apa jawab Allah? "Wahai Musa, bagaimana dia jadi mau miskin kembali? Satu keran saya tutup, gak taunya dia buka dengan keran yang lain. Satu keran saya tutup, dibuka dengan sedekah, dibuka dengan berbagai macam amalan, dibuka dengan ini dan itu, semakin mendekatkan diri kepadaku. Bagaimana mau miskin lagi? Semakin hari dia semakin kaya." Artinya apa saudara? Orang ini saat miskin diuji dengan kekayaan, semakin kaya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan sebagai orang kaya bersyukur Pak, bisa infak, bisa beramal dengan hartanya. Dijadikan orang miskin ini bukan sebagai aib. Dijadikan orang miskin ini pada dasarnya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang miskin Pak, ini hisabnya ringan. Orang miskin 500 tahun masuk surga daripada orang kaya. Ada 2 orang. Yang satunya miskin banget, yang satunya kaya banget. Dua-duanya sama taat kepada Allah, sama ahli masjid, sama ahli zikir, taat kepada Allah. Besok di akhirat saudara, si miskin jauh lebih dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hisabnya ringan. Coba kalau orang kaya kan dihisab Pak. Kamu punya motor gede itu dapat dari mana? Nah, waktu itu tanggal sekian hari ini kamu boncengan sama siapa tuh? Semuanya dihisab. Kalau orang miskin yang dihisab apa? Dia dihisab, kamu punya rumah gak? Ya punya sih, kontrak 3x3. Itu bukan punya saya malaikat. Punya motor, punya pernah 3 bulan ditarik oleh kolektor. Terus apa saja yang kamu punya? Saya kagak punya apa-apa. Udahlah kamu langsung masuk surga. Hisabnya ringan saudara. Makanya kalau di dunia ini semuanya pingin jadi orang kaya, setelah sampai di akhirat nanti pinginnya semuanya jadi orang miskin. Makanya intinya kita dijadikan orang kaya, kita bersyukur kepada Allah. Semakin hari semakin dekat dengan Allah. Kita dijadikan orang miskin juga kita bersabar, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya saudara, bagaimana kita nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembicaraan singkat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak cucu kita menjadi anak soleh dan solehah, dan Allah Subhanahu wa taala ampunin semua dosa-dosanya, termasuk dosa ahli keluarga kita, dosa saudara kita, yang akhirnya selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.